Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya berada di perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat. Hari ini ada aktivitas sanlat disabilitas Ramadan yang diadakan oleh para volunteer ya. Dan saya kebetulan alhamdulillah bertemu dengan orang tua dari salah seorang peserta sanlat disabilitas ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bapak, dengan sahaya tadi namanya Pak? Abdi Husni Sawali. Ayahnya dari Rizky Rabi Uthani. Kebetulan anak saya tuh di S gitu, Down syndrome gitu, yang sedang mengikuti kegiatan itikaf katanya gitu. Itikaf. Itu tandanya, cirinya apa sih Pak? Putra Bapak itu Rizky itu. Oh iya, ini kalau kita tarik ke belakang ya, kita alhamdulillah gitu, mungkin Allah sudah mempersiapkan gitu, karena masih dalam kandungan itu kita sudah mengetahui gitu bahwa anak itu akan DS gitu ya, Down syndrome gitu. Down syndrome. Ya, itu dari hasil USG dari beberapa dokter ahli itu ya, pertama terlihat dari apa namanya ini, pundaknya ya. Nah, pundaknya itu memang agak lebar gitu dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Kemudian dilihat dari dalam perutnya juga, ususnya mungkin ada sedikit kelainan. Nah, dari situlah gitu dokter mengambil kesimpulan bahwa anak ini kalau dia lahir akan Down syndrome gitu. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Mungkin banyak yang belum tahu Down syndrome itu seperti apa sih? Nah, anak yang Down syndrome itu ya apa namanya, ada kelainan darahnya tuh X21 ya gitu. Nah, kalau yang lain tuh biasanya kan berpasang-pasangan genap. Nah, ini dia ada kelebihan gitu. Down syndrome. Tapi dari pola berpikir normal. Nah, kalau pola berpikir itu bervariasi. Anak-anak Down syndrome itu ada yang kalau dibilang normal mah enggak, cuman IQ-nya mungkin di bawah rata-rata gitu ya. Cuman ada yang memang dibarengin dengan mungkin otis gitu. Nah, itu yang suka ini. Kebetulan kalau anak saya enggak gitu, dia orangnya anteng gitu. Nah, ini kalau kita lihat kan ada beberapa yang itu, ada yang dia tantrum, ada yang ini ya. Nah, kebetulan anak saya enggak gitu. Jadi dia kalem lah gitu anaknya gitu. Cuman kalau cara berpikir ya jelas itu di bawah anak-anak yang biasa gitu. Ya, gitu. Dia memang lamban. Ya, itu kita memang dituntut untuk sabar gitu ya. Tapi harus berulang-ulang gitu, memberikan pengarahan gitu. Nah, itu juga kebetulan anak saya dia sering rasa ingin tahunya juga cukup tinggi gitu. Jadi kalau dia nggak ngerti, dia berulang-ulang bertanya gitu. Jadi kita harus sabar menjelaskan gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi itu kata kuncinya adalah sabar Pak ya. Itu sabar inti. Berbagi Pak dengan mungkin ada orang tua di tempat lain yang punya anak semacam Down syndrome itu, bagaimana Pak menangani Bapak? Sabarnya seperti apa? Tingkat sabarannya seperti apa? Ya, kalau saya khususnya gitu ya pribadi ya sesabar-sabarnya lah diajak. Kalau dia misalnya lagi ada masalah atau tantrum gitu, ya kita alihkan gitu, kita arahkan kemana gitu, kita ajak main, kita ajak senda gurau, kita ajak cari kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghilangkan dia. Jangan diberi kesempatan dia untuk melamun, memberikan kesempatan dia untuk bereaksi yang berlebihan gitu. Nah, itu jadi setiap ada kegiatan makanya saya selalu ikutkan ya gitu. Dan saya harus selalu ada gitu, selalu mendampingin. Dan biasanya juga ibunya juga suka mendampingin juga gitu. Karena kebetulan ada tamu mungkin di rumah, ya udah saya yang mengantar gitu. Itu biasanya selalu saya dampingin gitu. Ya, interaksi Bapak dengan Rizky itu luar biasa ya. Dalam sehari berapa jam Pak? Ya, kalau saya nggak kerja ya hampir tiap inilah gitu ya, tiap saat gitu, ngajak ngobrol lah atau beri kegiatan apa gitu, kita bercerita ya. Dia suka senang kalau kita bercerita tentang Nabi gitu. Nah, kita ajak cerita aja kalau jadi setiap udah sholat
subuh ajak ngaji gitu, biarin kita ngayang ngaji, dia mau cuman gayanya saja dia buka Quran gitu. Ya kita ajak ngaji sampai ya setengah jam gitulah cukup gitu ya, dan kakak-kakaknya juga kita ajak gitu semua gitu, jadi tadarusan gitu selama bulan. Biarkanlah dia, kita tahu kemampuan dia, tapi kita yang hafal gitu kan. Nah, jadi dia buka Quran, pura-pura dia baca, biarin aja gitu, nggak apa-apa gitu. Kita hanya berharap mungkin itu ada nanti suatu saat ada hidayah dari Allah dibukakan. Amin. Itu ya gitu. Soal sabar talib, artinya belum pernah satu kali pun memarahi Rizky. Kalau secara manusia mah ada lah gitu ya sekali-kali, tapi tidak diperlihatkan gitu. Kalau mau marah gitu kadang-kadang kita ya pergi ke kamar mandi wudhu, ya sudah diam dulu di kamar mandi, kita wudhu aja dulu. Nah, lalu sholat sunat dulu, menenteramkan pikiran gitu. Jadi enggak, kalau dimulai saya harus marah dulu enggak gitu, cuman ada gitu rasa-rasa itu pastilah gitu, manusia normal pasti ada. Sering membuat kesalahan juga. Ada suka buat kesalahan, tapi kita kasih tahu itu tuh nggak baik loh, kalau itu nanti akibatnya seperti ini. Nah, dia paling menjawab, oh gitu, iya gitu. Nah, jadi kalau kita marah-marah dia nanti mengikutin kelakuan kita tuh persis diikutin gitu. Makanya orang awam dia selalu menilai kalau anaknya suka marah-marah tantrum di luar gitu, oh ini orang menilai di rumahnya akan begini nih, nggak akan jauh dari itu. Iya, dari rumah gitu. Itu biasanya orang menilai seperti itu. Padahal tidak semua ya gitu. Jadi ya gitulah, kalau mau marah saya berusaha untuk menghindar gitu. Jangan dilihat, dia sudah tahu kalau mata itu sudah agak melotot, kenapa mata itu yang melotot gitu kan. Oh enggak, cuman tadi aja kita ada sesuatu yang enggak inilah, jadi udah mata ayah kan sipit, jadi kalau anu tuh harus melotot gitu. Artinya Rizky itu belum pernah merasakan satu kali pun bapak marah di depan dia. Ya, saya berusaha untuk menghindarnya. Ibu pun belum. Ya, makanya dia ini sekali gitu. Ibu dinas juga, kerja juga? Ya, kebetulan udah pensiun saya. Udah pensiun. Tadinya dia memang di medis sih, orang kesehatan gitu. Kalau saya dosen gitu. Oh, dosen. Ya, di Fakultas Hukum gitu. Dari segi pembiayaan, apakah besar merawat anak seperti Rizky itu? Maksudnya? Kan tidak boleh dibiarkan gitu aja, masih ada terapi-terapi. Oh iya Pak, gitu. Itu dia sejak dari kalau boleh saya cerita Pak ya, dari awal itu, dari sejak dari kandungan itu. Nah ini kita bawa ke dokter, ada second opinion lah, itu beberapa dokter ahli kandungan itu. Kemudian ini singkat cerita, lalu karena sudah dideteksi dia Down syndrome, itu ada saran dari dokter itu untuk digugurkan gitu. Nah pada saat itu kami minta waktu, ya 1 minggu lah mungkin saya minta waktu sama istri itu, dan saya berusaha untuk sholat. Barangkali itu kan hanya prediksi manusia, Allah lain menentukan, bisa jadi. Jadi pada suatu saat itu, kalau ingat saya malam Jumat kalau nggak salah itu, nah di tengah malam itu seperti ada suara anak kecil gitu. Saya lagi di sejadah itu, ada suara anak kecil lalu bicara dia, ayah tolong selamatkan adek, katanya gitu. Saya kaget kan, siapa ini? Ini adek di dalam perut bunda gitu. Oh ya, semua. Insya Allah dek nggak akan ini, insya Allah dia akan ayah jaga gitu. Udah hilang aja suara itu. Nah saya nggak berani cerita ke istri kan, karena dia sering nangis pulang nangis, kayak begitulah seorang ibu ya. Lalu pas hari Sabtunya, istri saya juga begitu, dia pas sudah sholat duha itu. Jadi seperti ada bisikan itu, kalau anak yang kamu anggap itu normal, kamu anggap sehat, kami ambil bagaimana gitu. Itu anak itu nggak apa-apa katanya. Kaget kan dia.
Jadi sama-sama antara ibunya dengan saya tuh merahasiakan itu. Pas ada tidur-tiduran ceritalah gitu. Saya tuh pas ada sholat maghrib kemarin itu malam Jumat itu, kok ada suara anak kecil ya gitu. Dia minta diselamatkan dari ya pokoknya yang di dalam perut bunda gitu. Oh, jangan diapa-apain, ya udah gitu. Lalu cerita juga istri saya itu, iya saya tadi sudah habis sholat duha dapat begitu katanya, dapat cerita, bukan cerita, dapat apa seperti bisikan itu, kalau kamu menganggap anak kamu yang normal itu dianggap apa nama itu ya bagaimana kalau kami ambil katanya gitu. Nah kalau kamu mau menggugurkan atau menghilangkan itu ya kira-kira seperti itulah bahasanya. Kaget kan? Ya sebenarnya intinya kita tidak boleh gitu mendahului apa kehendak Tuhan gitu. Biarkanlah itu. Mungkin itulah yang akan menyelamatkan kita. Nah, akhirnya ya prediksi dokter itu kalau anak itu lahir itu dia tidak akan bisa apa-apa, kelepek aja kan gini. Ternyata itu nggak terjadi gitu. Pas begitu dia lahir itu ya seperti anak normal gitu. Bahkan dokter anaknya itu ya karena mereka sama-sama itu mungkin teman sejawat ya, dokter anaknya sampai nggak tahu bahwa itu adalah anak yang DS itu kan gitu. Cuman ada cerita ada kena apalah gitu, ada gangguan sedikit mungkin jantung dan sebagainya lah gitu. Baru diceritakan oleh istri saya, enggak ini menurut apa dokter kebidanan gitu anaknya DS. Dia berkaget dokter tuh, oh yes, dokter anaknya itu kan gitu. Nah malah yang jadi berkepanjangan apa nama itu pendarahan apa itu ibunya gitu sampai dibawa ke RSPA di Jakarta gitu, karena kebetulan istri kan di Dustira dulu gitu. Dia dibawa ke sana dan itu yang merawat dari sejak lahir deh ya saya lah gitu, nggak ada lagi memang saya nggak mau diberikan ke siapa pembantu apa itu, jadi ya susunya pakai sendok itu setiap 2 jam sekali gitu prosesnya sampai dia sekolah gitu ya. Dan itu aja waktu dia sekolah TK juga kan ada kendala juga, banyak yang ada beberapa yang tidak mau menerima kan anak-anak kebutuhan khusus seperti ini. Waktu itu memang belum terkenalnya. Akhirnya alhamdulillah di Mutiara Bunda waktu di TK-nya dia bisa diterima di situ karena ada psikolognya dan sebagainya gitu. Ya terus saya dampingi, kebetulan saya kan banyak waktu, artinya waktunya memang banyak karena saya dosen. Jadi waktu paling sudah ngajar ya hanya setor muka aja mungkin ya, atau pulang lagi merawat jemput Rizky dan seterusnya sampai dia di SMP kalau nggak salah. Jadi kalau di SD juga sama di Mutiara Bunda memang nggak boleh ditentukan, jadi kita kasihkan sama guru-gurunya juga karena banyak itu guru-gurunya. Lalu ke SMP-nya saya masukkan di sekolah alam sampai sekalian terapi ototnya. Ternyata dia memang mampu gitu mendaki gunung karena di sekolah alam gitu, mendaki gunung, camping dan sebagainya gitu. Hanya itu di bidang akademis memang sangat kurang gitu aja gitu. Terus di SMA-nya ini saya bilang sama ibunya ini nggak bisa kalau dia digabungkan lagi dengan anak-anak yang normal, karena anak-anak yang normal dia sudah punya grup main sendiri kan, dia nggak mau. Akhirnya saya masukkan di LSB ya, luar biasa di Antapani itu di situ, di Sumbersari gitu. Nah dia sampai selesai lah gitu. Jadi setiap pagi saya antar, kemudian nanti jam 2 jemput lagi gitu, dan seterusnya sampai sekarang. Jadi setiap kali ada kegiatan baik di sini maupun karena dia ikut juga di Portat, ikut juga di The Star, ikut juga di Hope kalau nggak salah itu yang di Jalan Lamping. Dia banyak kegiatannya kami kami menyalurkan
supaya dia jangan pakem itu cara berpikirnya, dia jadi banyak bergaul dengan ini. Karena saya lihat dia cukup disenangin teman-temannya karena memang dia kalem anaknya. Tapi kalau ada yang anaknya tantrum dia berusaha mengatasi. Coba lihat nanti kalau di gitu anaknya itu. Oke, ini Pak, berbagi Pak. Mungkin Bapak mau memberikan kata positif pada orang tua lain yang Bapak alami sekarang ini hanya sebuah ujian kecil dari Allah, barangkali seperti itu. Silakan Bapak. Oh iya, itu malah yang mengajarkan seperti itu sebenarnya bukan saya gitu. Si Rizky itu sendiri, kalau misalnya saya kesal gitu, ada apa gitu ya, dia tahu gitu. Dia akan menceletuk gitu, nanti ngomong dia bilang, sabar katanya, ini hanya ujian. Nah gitu, selalu dia bari hari gitu. Sabar, ini cuma sedikit ujian. Jadi kan kita mau marah tuh nggak bisa, jadi ketawa gitu. Bener-bener cerita. Ya ini ujian, istighfar dari istighfar. Nah itulah yang malah Rizky yang banyak mengajarkan tentang kehidupan itu ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Makanya kalau melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus itu yang tantrum, gimana lah cara kita berusaha coba kita dekatin. Si Rizky yang pintar gitu, dia kalau melihat anak-anak yang itu, nanti dia ambil, dia dipanggilnya, diajak ke sini. Gitu. Ya begitulah kira-kira gitu. Jadi memang lebih banyak ya Rizky yang mengajarkan itu tuh. Kalau sholat jangan ditanya dia Pak, masalah dia benar atau tidak itu mah urusan nanti karena dia tidak punya kewajiban. Itu tidak pernah tinggal gitu. Coba nanti dengar, begitu dia azan, dia paling minum langsung dia ke masjid sholat dia. Nah, ngikutin masalah dia mau benar atau enggak ya Allah lebih tahu gitu ya. Nah gitu. Makanya setiap sholat itu selalu berimam dengan saya gitu. Saya tahu dia suka kemana-mana tuh, biarkan aja gitu, nggak apa-apa gitu. Dia tidak punya kewajiban, yang punya kewajiban saya kan, nah, gitu. Jadi pesan bahwa Rizky itulah kreat dari Allah untuk membentuk bapak dan ibu seperti apa nantinya. Kesan saya seperti itu. Iya, itu betul. Artinya memang sengaja memberikan itu. Jadi memang sama ibunya juga gitu. Jadi banyak belajar dari Rizky, baik untuk kesabaran gitu ya, bagaimana mengatasi kalau ada masalah. Nah ini juga ada masalah mungkin ya, masalah puber mungkin anak-anak itu ya, puberitas itu. Jadi, nah ini, waduh kecil bilang ini anak kelihatan ini dia menaksir seseorang, ya wajar lah itu memang naluri ya, naluri manusia gitu. Nah begitu dia dengar ternyata yang ditaksirnya sudah menikah kan gitu, dia bilang ke kakaknya tapi nggak ke saya, ke kakaknya juga pintar dan jadi oh nggak apa-apa itu mah memang begitu, kita harus mencari teman aja yang lain lagi, itu kita jangan fokus ke sana gitu. Kakaknya juga bisa karena kebetulan kakaknya juga orang medis, jadi dia pintar memberikan solusi gitu. Kalau ke saya kemarin dia cuma bilang ya jadi si siapa namanya anak tuh, saya bilang dia sudah menikah. Oh ya nggak apa-apa, itu kan memang kalau sudah waktunya orang akan menikah, kita hanya berteman aja gitu, berteman dengan yang baik gitu ya, terus kita berdoa gitu. Kalau memang Allah nanti memberikan rezeki punya jodoh ya insya Allah ada gitu. Oh begitu ya gitu. Iya gitu nah gitu. Baru kemarin tuh kemarin sore itu. Usianya berapa Pak? 20 ini 20 bentar lagi 21 bulan Juli. Dari sisi kedewasaan beliau tuh sudah merasakan ini saya udah cukup dewasa untuk menaksir orang gitu. Iya betul. Nah itu cuman dia ada lagi itu tuh karena saya kan sering nganter dia pakai mobil, mau ke dia bilang, ayah katanya, kenapa Rizky mau belajar mobil katanya, mau nyupir katanya. Oh mau nyupir? Capek Rizky nggak usah. Enggak, ayah kan udah tua. Nanti yang mau ganti ayah siapa katanya. Kan kalau Rizky bisa nyupir nanti Rizky yang nganter-nganter ayah.
Saya tahu jadi kalau dia saya nggak bisa apa mau saya omongin ini gitu. Dan dia ya nanti tapi jangan dulu lah gitu, belum waktunya gitu untuk belajar nyupir. Terus Takut juga Bapak sih. tuh terus bersabar terus ya untuk dialog-dialognya itu harus Dialog, iya, menjaga, gitu. menjaga sekali ya, menjaga intonasi suara. Bapak juga harus jaga terus ya, nggak boleh ada next ticket gitu 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 ya. Ya kalau nada sudah tinggi aja dia udah kenapa itu kan merasa. ya dia merasa itu sensitif dia. Kenapa ayah marah? Enggak. Cuman biasa cetan nadanya kadang-kadang tinggi. Orang itu kan gitu kadang-kadang kalem gitu. Oh gitu ya. Iya. Dan Rizky juga kan gitu kadang-kadang ayah juga sempat kaget kalau Rizky itu ngomongnya agak tinggi. Bukan berarti marah kan? Iya. Katanya, gitu. Masya Allah, bisa banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari obrolan seperti ini. Bapak, boleh saya share semua obrolan Bapak ke YouTube Oh boleh. di Pusdai Jabar Channel. Nah, ini resmi punya Pusdai, Pak. Iya betul. Alhamdulillah periksa demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Husni Sawali. Beliau sangat sabar sekali menangani anaknya. Atur nuhun Bapak. Mengatur nuhun. Bapak Dokter Husni Sawali. Atur nuhun Bapak. Semoga ya, ada treatment lain lah untuk Rizky gitu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.